Inilah kisah Pitung menurut kitab Al-Batawi yang ditulis ulang oleh Kiai Haji Ahmad Syar'i Mertakusuma ke dalam huruf Arab Pegon campur bahasa Arab Melayu Betawi kuno. Mohon maaf sebelumnya saya berbagi cerita menurut kitab Al-Batawi. Kitab ini bukan kitab suci, juga bukan kitab hadis. Jadi saya tidak memaksa saudara-saudara untuk percaya terhadap kitab ini. Dan saya juga tidak meluruskan sejarah yang sudah ada beredar di masyarakat tentang cerita Pitung. Saya hanya menerangkan kembali ke media ini. Selanjutnya biarlah publik yang menilai yang mana yang mau dipercaya. Pitung itu bukan nama orang seperti halnya Jampang atau Sabeni, tapi Pitung itu singkatan dari kepanjangan dari Pituan Pitulung yang merupakan salah satu organisasi perlawanan rakyat Jakarta yang dibentuk pada tahun 1880 oleh Kiai Haji Naipin atas saran dari pejuang Jayakarta dan sesepuh adat Jayakarta. Kiai Haji Naipin adalah seorang yang alim dan juga dikenal sebagai salah satu ahli silat yang handal di kawasan Tanabang. Pitung didirikan setelah seluruh anggotanya melewati beberapa tes seperti ujian jurus terakhir ilmu silat, ujian ilmu agama yang sudah mereka pelajari, ujian ilmu tarekat, serta diakhiri dengan khataman Al-Quran yang diikuti oleh 7 santri terbaik Kiai Haji Naipin. Setelah dinyatakan lulus, maka ketujuhnya dibaiat untuk selalu setia dalam jihad fisabilillah, setia terhadap persahabatan, selalu menolong rakyat, dan hormat patuh terhadap orang tua, ulama, dan sesepuh adat. Nama Pitung yang berarti 7 pendekar penolong mengambil inspirasi dari surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat. Oleh karena itu, ketujuh pendekarnya selalu ditekankan untuk terus menghayati dan mengamalkan kandungan surat Al-Fatihah dalam setiap perjuangan mereka. Di antara ketujuh pendekar itu, maka kemudian dipilihlah yang paling terbaik untuk menjadi pemimpin. Jatuhlah pilihan itu kepada salah satu murid yang paling cintai oleh Kiai Haji Naipin, yaitu Raden Muhammad Ali Nitikusuma. Kiai Haji Naipin memang sangat sayang pada sosok ini karena sejak kecil Raden Muhammad Ali adalah seorang yatim dan beliau juga tahu bagaimana kisah terbunuh ayahnya Muhammad Ali, sedangkan ibunya telah menikah lagi dengan salah seorang duda yang mempunyai anak yang berada di daerah Tomang. Kasih sayang ulama sufi ini juga sangat wajar karena dia adalah salah satu paman dari Raden Muhammad Ali. Beliau Raden Muhammad Ali Nitikusuma adalah sosok yang alim dan soleh, pewaris silat Kiai Haji Naipin dan silat-silat warisan pejuang Jayakarta. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang tegas dan pantang kompromi dengan penjajah kafir. Ayahnya syahid dibunuh pengkhianat bangsa, diantaranya para tuan tanah Cina dan centeng-centeng bayarannya. Harta bendanya dirampas dan keluarga besarnya banyak yang diburu dan difitnah. Beliau yatim sejak umur 2 tahun. Di mata penjajah, sosok ini lebih dikenal dengan perampok daripada pejuang. Beberapa anggota Pitung juga harus mengalami mati syahid. Ji tertembak tahun 1899 Masehi. Jenazahnya masih diselamatkan oleh Raden Muhammad Ali. Raden Muhammad Ali syahid ditembak tahun 1905 Masehi. Beliau ditembak bertubi-tubi oleh para marsuse sampai akhirnya rubuh. Namun sampai detik kematiannya dia tidak menyerah dan terus bertakbir. Setelah syahid, Muhammad Ali lalu dimutilasi oleh penjajah kafir melalui para inlander yang menjadi saudaranya sendiri.
Jasad Muhammad Ali yang tidak sempurna kemudian disolatkan oleh para alim ulama di kawasan Selipi dan sekitarnya untuk kemudian dimakamkan di daerah Bandengan. Para ulama dan sepuh yang berada di daerah Jipang, Purworejo, Selipi, Palmerah, Roblong, Kemandoran dan sekitarnya sangat berduka dengan kematian salah satu pejuang terbaik mereka. Pitung adalah fakta sejarah. Kisah mereka tercatat dalam kitab Al-Fatawi. Kisah mereka adalah kisah perlawanan kaum muslimin yang tertindas oleh penjajah kafir dan antek-anteknya. Mereka adalah mujahid sejati yang membela agama Islam dan rakyat Jakarta. Mereka bukan perampok, mereka orang terpelajar dan juga mengerti tentang dunia politik. Kisah mereka tentu tidak akan pernah sesuai dengan kisah yang berasal dari penjajah kafir, baik itu melalui koran mereka ataupun para sejarawan kolonialis yang memang bekerja untuk kepentingan penjajah. Penjajah pada masa itu dengan politik Divide et Imperanya bahkan berusaha untuk menciptakan pitung-pitung palsu untuk memancing pitung-pitung asli keluar dari persembunyiannya. Bahkan sahidnya Raden Muhammad Ali salah satu pihak menjebak mengaku sebagai pitung asli. Para anggota pitung adalah manusia biasa, mereka tidak mempunyai ilmu macam-macam, apalagi sampai memakai jimat seperti yang disebarkan berita oleh Belanda. Kalau pitung sakti mandraguna, isu peluru emas pun dibuat-buat dan disebarkan kepada masyarakat agar Raden Muhammad Ali dianggap sosok sakti, namun ternyata Belanda lebih hebat. Jasadnya sengaja dimutilasi agar masyarakat kehilangan jejak sejarahnya dan juga tidak bisa lagi menziarahi makamnya. Namun sekalipun jasadnya terpencar, kisah kepahlawanan perjuangan tangguh ini tidak akan pernah hilang dari tanah Jakarta ini. Semua anggota pitung hanya diajarkan ilmu bela diri dan juga ilmu agama seperti ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tasawuf, ilmu alat dan juga pengetahuan tentang strategi perlawanan. Mereka juga melek terhadap dunia politik yang juga berkembang pada masa itu, sehingga karena lengkapnya pengetahuan mereka, penjajah menghabisi gerakannya sampai ke akar-akarnya. Pituan pitulung, 1 untuk 7, 7 untuk 1. 7 golok adalah mereka, adalah dasar hidup mereka. Rasulullah SAW panutan mereka. Diterjemahkan oleh putra sulungnya yang bernama Raden Abdul Majid Asmuni Mertakusuma pada tanggal 4 Saban 1375 Hijriah, bertepatan dengan hari Minggu tanggal 27 Maret 1955 Masehi. Demikianlah sejarah singkat Pituan Pitulung. Terima kasih.